Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hestianita Sari, nomor induk mahasiswa 30402100117. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi, yaitu sejarah singkat Perang Salib. Apa saja yang akan kita pelajari dalam materi kali ini? 1. Pengertian Perang Salib. 2. Penyebab Perang Salib. 3. Serangan Kristen dalam Perang Salib. 4. Serangan balik Islam dalam Perang Salib. 5. Kesudahan Perang Salib. Sebelumnya, apa sih Perang Salib itu? Perang Salib adalah perang keagamaan yang berlangsung selama hampir 2 abad, yaitu 1096 sampai 1291 Masehi, yang terjadi sebagai reaksi orang-orang Kristen di Eropa terhadap umat Islam di Asia yang dianggap sebagai pihak penyerang. Kenapa sih kok umat Islam bisa disebut sebagai pihak penyerang? Sejak tahun 632 Masehi, masa pemerintahan Abu Bakar, sampai meletusnya Perang Salib, sejumlah kota-kota penting di tempat suci umat Kristen telah diduduki oleh Islam, seperti Palestina, Syria, Asia Kecil, Mesir, Sicilia, dan Spanyol. Mengapa kok bisa disebut Perang Salib? Karena ekspedisi militer Kristen sewaktu melakukan perang, mereka mempergunakan salib sebagai simbol pemersatu untuk menunjukkan bahwa perang yang mereka lakukan adalah perang suci dan bertujuan untuk membebaskan Baitul Maqdis, Yerusalem dari tangan umat Islam. Tahapan Perang Salib. Tahapan Perang Salib apabila disederhanakan berlangsung dalam 3 tahap. Tahap pertama disebut sebagai periode serangan orang-orang Kristen. Tahap kedua disebut periode reaksi umat Islam. Tahap ketiga, periode kehancuran. Tahap pertama disebut sebagai periode serangan orang-orang Kristen 1096 sampai 1144 Masehi yang terjadi dalam 2 gerakan. Gerakan pertama disebut sebagai gerakan gerombolan rakyat jelata. Mereka tidak disiplin dan tidak mempunyai pengalaman perang. Gerakan kedua merupakan ekspedisi militer, disiplin, dan mempunyai pengalaman perang sehingga mereka dapat mengalahkan umat Islam dan berhasil mendirikan beberapa kerajaan Latin Kristen di dunia timur. Tahap kedua disebut periode reaksi umat Islam, karena jatuhnya wilayah kekuasaan Islam ke tangan kaum Salib sehingga Imaduddin Zanki, Nuruddin Zanki, dan Salahuddin Al-Ayyubi bangkit melakukan perlawanan untuk merebut kembali wilayah-wilayah yang dikuasai oleh orang Kristen. Tahap ketiga yang dikenal dengan periode kehancuran di dalam pasukan Perang Salib. Penyebab Perang Salib. Faktor agama. Pendeta ingin merebut Baitul Maqdis semenjak dinasti Saljuk merebut Baitul Maqdis dari tangan dinasti Fatimiyah pada tahun 1070 Masehi. Pihak Kristen merasa tidak bebas lagi menunaikan ibadah ke sana. Hal ini disebabkan para penguasa Saljuk menetapkan sejumlah peraturan yang dianggap mempersulit mereka yang hendak melaksanakan ibadah ke Baitul Maqdis. Dia sendiri terus melakukan provokasi untuk melawan umat Islam. Dari sini dapat dilihat besarnya faktor agama dalam mengorbankan semangat Perang Salib sebagai reaksi atas perlakuan jelek orang-orang Turki Saljuk terhadap orang-orang Kristen yang berziarah ke Baitul Maqdis. 2. Faktor politik. Kaisar Alexius ingin untuk merebut kembali daerah-daerah kekuasaan yang telah diduduki dinasti Saljuk, di antaranya Baitul Maqdis. Kekalahan Bizantium di Manzikert pada tahun 1071 Masehi meminta bantuan kepada Urbanus II dalam usahanya untuk mengembalikan kekuasaan di daerah-daerah penduduk dinasti Saljuk. Paus Urbanus II bersedia membantu Bizantium karena adanya janji Kaisar Alexius untuk tunduk di bawah kekuasaan Paus di Roma dan harapan untuk dapat mempersatukan gereja Yunani dan Roma. Pada waktu itu, Paus memiliki kekuasaan dan pengaruh yang sangat besar terhadap raja-raja yang berada di wilayah kekuasaannya. Di lain pihak, kondisi umat Islam ketika itu dalam keadaan lemah, sehingga orang-orang Kristen di Eropa berani ikut serta dalam Perang Salib. Daulah Saljuk di Asia Kecil pecah, Daulah Fatimiyah di Mesir dalam keadaan lumpuh, Daulah Umayyah di Spanyol goyah. Dari faktor politik ini dapat dilihat adanya permintaan Kaisar Alexius I kepada Paus Urbanus II untuk memerangi dinasti Saljuk dalam usahanya untuk mengembalikan kekuasaannya di daerah-daerah pendudukan dinasti Saljuk tersebut. Sementara di faktor agama juga dapat dilihat adanya permintaan Peter Amins kepada Paus Urbanus II untuk melakukan perang suci terhadap umat Islam dalam usahanya merebut Baitul Maqdis. Jadi ada 2 permintaan. Permintaan pertama berasal dari pendeta, sedangkan permintaan kedua berasal dari kaisar. 3. Faktor sosial ekonomi.
Rakyat yang sedang menderita ingin memperbaiki kesejahteraan hidup bila dapat memenangkan perang salib. Di samping itu, rakyat jelata pada saat itu tertindas dan terhina karena perlakuan tuan tanah yang sewenang-wenang terhadap mereka, dan mereka dibebani dengan berbagai pajak yang memberatkan. Oleh karena itu, di saat mereka dimobilisir oleh pihak gereja untuk turut dalam perang salib, dengan janji akan diberikan kesejahteraan hidup apabila perang dapat dimenangkan, secara spontan mereka berduyun-duyun menyambut seruan tersebut untuk mendapatkan perbaikan ekonomi dan perbaikan kesejahteraan hidup. Tetapi namanya faktor yang paling dominan yang menyuruh terjadinya perang salib adalah faktor provokasi Peter Ammons yang berhasil menanamkan rasa benci, antisipasi, dan amarah di kalangan umat Kristen terhadap umat Islam. Serangan Kristen dalam perang salib. Periode serangan Kristen ini dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama disebut gerakan gerombolan rakyat jelata yang tidak memiliki kemampuan berperang, tidak berdisiplin, dan tidak memiliki persiapan yang matang. Secara keseluruhan, pasukan perang salib pertama ini berjumlah lebih kurang 2.000 orang. Karena gerakan ini merupakan gerakan spontanitas yang tidak ada disiplin, tidak ada persiapan perang, dan tidak memiliki pengalaman perang, maka dengan mudah pasukan salib pertama ini dapat dikalahkan oleh pasukan dinasti Saljuk. Dengan demikian, perang salib pertama ini tidak berhasil mengalahkan umat Islam yang membuat mereka mempersiapkan pasukan berikutnya. Oleh sebab itu, pada pasukan berikutnya mereka betul-betul mempersiapkan pasukan yang tangguh, terlatih, dan terorganisir. Itu sebabnya gerakan salib kedua ini lebih tepat dikatakan merupakan ekspedisi militer yang berdisiplin, terorganisir, rapi, yang dipimpin oleh Godfrey of Bouillon. Hasil kemenangan dengan mudah dapat diperoleh gerakan salib kedua ini. Pasukan Godfrey menduduki kota suci Palestina pada tanggal 7 Juni 1099 dan melakukan pembantaian besar-besaran. Di samping itu, mereka membumi hanguskan bangunan-bangunan umat Islam di Yerusalem. Kemenangan ini tidak dapat dilepaskan dari bantuan Kaisar Bizantium Alexius I Komnenos, karena seperti perjanjian yang telah mereka sepakati bahwa Kaisar harus mensuplai keperluan perang sebagai imbalan atas usaha perang salib dalam merebut wilayah yang dikuasai oleh pasukan Islam di atas wilayah kekuasaan Kaisar Bizantium Alexius I sebelumnya. Kekalahan pasukan Islam tersebut di samping karena kekurangan persiapan pasukan, juga karena disebabkan dinasti Saljuk saat itu sedang mengalami perpecahan. Situasi semakin bertambah parah karena adanya pertentangan dari tiga antara Khalifah Fatimah di Mesir, Khalifah Abbasiyah di Baghdad, dan Amir Umayyah di Eropa yang memproklamirkan dirinya sebagai khalifah di Eropa. Serangan balik Islam dalam perang salib. Jatuhnya beberapa wilayah kekuasaan Islam ke tangan pasukan salib membangkitkan kesadaran kaum muslimin untuk menghimpun kekuatan guna menghadapi mereka. Maka di bawah komando Imaduddin Zanki, gubernur Mosul, kaum muslimin bergerak maju membentung serangan pasukan salib sampai mereka berhasil kembali merebut Aleppo dan Edessa dari tangan orang-orang Kristen. Sayangnya tidak lama setelah itu Imaduddin Zanki wafat, sehingga posisinya digantikan oleh putranya Nuruddin Zanki. Di bawah pimpinan Nuruddin Zanki berhasil membebaskan Damaskus dan Syam pada tahun 1147 Masehi, Antioquia pada tahun 1149 Masehi, dan Mesir pada tahun 1169 Masehi. Pasukan Islam selanjutnya dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi atau Saladin. Dia berhasil membangkitkan semangat umat Islam untuk memerangi kaum salib, sehingga dia pada tahun 1175 Masehi berhasil mendirikan dinasti Ayyubiyah di Mesir di atas runtuhan dinasti Fatimiyah sebelumnya dan dapat membebaskan Baitul Maqdis pada tanggal 2 Oktober 1187. Dengan jatuhnya Yerusalem, maka lonceng gereja yang ada di Masjid Al-Aqsa diganti dengan azan dan salib emas yang terpanjang di atas gereja besar dalam kota diturunkan. Keberhasilan kaum muslimin meraih berbagai kemenangan, terutama setelah jatuhnya Yerusalem, membangkitkan kembali semangat kaum salib untuk mengirim ekspedisi yang lebih kuat untuk memerangi umat Islam yang dipimpin oleh raja-raja Eropa yang besar, yaitu Frederick I Kaisar Jerman dan Barbarossa, Richard I Raja Inggris, dan Philip II Raja Prancis. Ekspedisi militer salib yang ketiga ini dibagi menjadi dua divisi, sebagian menempuh jalan darat dan yang lain menempuh jalan laut. Frederick yang memimpin divisi darat tewas tenggelam dalam penyeberangannya di sungai Armenia dekat kota Aruha. Sebagian tentaranya kembali pulang, kecuali beberapa orang yang melanjutkan perjalanan di bawah putra Frederick. Adapun divisi kedua yang menempuh jalur laut
bertemu di Sisilia. Mereka berada di sana sampai musim dingin berlalu. Gabungan pasukan Philip dan Richard melakukan pertempuran sengit dengan pasukan Salahuddin al-Ayyubi. Mereka berhasil merebut Akka yang kemudian dijadikan ibu kota kerajaan Latin di sana. Tetapi mereka tidak berhasil memasuki Palestina. Adapun pasukan Salahuddin al-Ayyubi memilih mundur pergi untuk mempertahankan Mesir. Pada tanggal 2 November 1192 Masehi dibuat perjanjian antara tentara Salib dan pasukan Salahuddin al-Ayyubi yang disebut dengan Perjanjian Sulh Ar-Ramlah. Dalam perjanjian tersebut dijelaskan bahwa orang-orang Kristen yang pergi beribadah ke Baitul Maqdis tidak akan diganggu. Dengan demikian Mesir terbebas dari pasukan Salib. Tidak lama kemudian setelah perjanjian itu disepakati, Salahuddin al-Ayyubi wafat. Dari yang dijelaskan di atas dapat diketahui bahwa pasukan Salib kali ketiga tidak berhasil merebut Baitul Maqdis dari tangan kaum muslimin. Demikian juga kota-kota lain seperti Aleppo, Edessa, Syria, Antioquia, dan Mesir, dan hanya berhasil merebut kota Akka saja. Adapun faktor kemenangan pasukan Salahuddin al-Ayyubi yang berhasil mempertahankan kawasan yang direbut dari tangan pasukan Salib dulu ditentang oleh beberapa hal. Pertama, kedudukan Sultan Salahuddin al-Ayyubi sebagai Sultan dinasti Ayyubi sangat kuat sehingga dia berhasil memotivasi rakyat untuk berdesak pasukan Salib. Hal ini berbeda dengan keadaan umat Islam pada waktu diserang pasukan Salib. Satu, gerakan kedua di saat dinasti Seljuk sedang mengalami perpecahan, dinasti Fatimiyah dalam keadaan lumpuh di Mesir, dan Daulah Abbasiyah mengalami kemunduran di Baghdad. Situasi yang demikianlah yang menyebabkan pasukan Salib pertama menang dan dapat berhasil merebut satu persatu daerah kekuasaan Islam. Selain itu, pihak pasukan Salib peperangan sudah berlangsung lama, yang membuat mereka jenuh berperang. Akhirnya Raja Inggris Richard mengajukan perdamaian kepada Salahuddin al-Ayyubi pada tahun 1192 Masehi untuk mengakhiri perang. Raja Mesir dari dinasti al-Ayyubi saat itu adalah Al-Malik al-Kamil, membuat perjanjian dengan Raja Roderick. Adapun isi perjanjian itu antara lain: pertama, Fredrik II bersedia melepaskan Dimyat dan Al-Malik al-Kamil melepaskan Palestina. Kedua, Fredrik II menjamin keamanan di Palestina. Ketiga, Fredrik II tidak mengirim bantuan kepada Kristen di Syria. Dengan demikian, semua kota yang pernah direbut dahulu oleh pasukan Salib kini semua telah berhasil direbut kembali oleh kaum muslimin tanpa terkecuali. Oleh sebab itu, perang Salib telah berakhir pada tahun 1291 Masehi setelah berlangsung hampir 2 abad lamanya. Adapun peradaban Islam yang sudah maju yang berhasil mereka bawa ke barat dapat dirinci sebagai berikut, yaitu: 1. Bidang militer, seni perindustrian, perdagangan, kesehatan, astronomi, dan kepribadian. 2. Dalam bidang militer di dunia barat menemukan persenjataan dan teknik berperang yang belum pernah mereka temukan sebelumnya di negaranya. 3. Dalam bidang perindustrian mereka banyak menemukan kain tenun sekaligus peralatan tenun di dunia timur. Mereka juga menemukan berbagai jenis kemenyan dan getah kayu Arab yang dapat mengharumkan ruangan. 4. Dalam bidang pertanian, mereka menemukan model irigasi yang praktis dan jenis tumbuhan serta buah-buahan yang beraneka ragam. 5. Dalam bidang perdagangan, mereka melakukan hubungan dengan dunia timur yang memaksa mereka menggunakan mata uang sebagai alat tukar, padahal sebelumnya mereka menggunakan sistem barter. 6. Dalam bidang astronomi mempengaruhi lahirnya berbagai observatorium di barat. 7. Dalam bidang kesehatan, mereka berhasil membawa dan menerjemahkan berulang kali ke berbagai bahasa yang ada di Eropa. Kesimpulan, perang Salib adalah peperangan yang berlangsung selama bertahun-tahun dan selama berperiode-periode, disebabkan oleh dinasti Seljuk, sebuah kerajaan yang berubah menjadi Islam, yang berhasil menguasai Yerusalem, merupakan usaha umat Kristen Eropa untuk menghentikan perkembangan Islam. Perang Salib ini juga dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu agama, politik, dan sosial ekonomi. Sekian penjelasan singkat pada materi Perang Salib kali ini. Apabila ada kesalahan dalam penulisan maupun pengucapan, saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.